Maka disitulah tugas kita kemudian untuk menampakkan risalah keislaman supaya diketahui bahwa oh ini hidayah yang sesungguhnya. Nah, maka bagaimana caranya? Itu pertanyaan yang kedua. Dijawablah di Quran surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ternyata bukan ceramah. Kan? Bukan ceramah. Dan belum tentu mau ikut. Ya, orang non-muslim belum tentu mau ikut ceramah saya. Zikir bersama Ustadz Adi Hidayat, belum tentu non-muslim mau ikut itu pengajian. Tapi mereka akan mau menyimak, ya kan? Dan mereka mau kemudian punya keinginan untuk mendekat ketika yang pertama itu hadir. Apa itu? Hikmah. Apa itu hikmah yang dimaksudkan dalam Al-Quran? Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Hikmah itu kesesuaian, konsistensi antara ucapan, keyakinan dengan perilaku. Maka mereka akan melihat perilaku kita. Karena itu Nabi di kalangan, ketika Nabi minoritas di kalangan masyarakat Quraisy, dakwahnya jarang pakai ayat, pakai akhlak yang pertama. Wahyu itu sesekali turun. Kalaupun turun pendek-pendek. Coba teman-teman lihat karakteristik wahyu Mekah dengan Madinah. Madinah itu Al-Baqarah, Ali Imran. Mekah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pendek-pendek. Yang panjang apa? Implementasinya, senyum, toleransinya, lembutnya, kebenarannya, argumentasi positifnya. Nabi sedang ruku, kayak tadi ruku tuh. Mas Dude masih alhamdulillah tuh. Ya. Nanti sampaikan ya ke Mas Dude itu. Saya masih naruh gelas. Nabi itu ditaruh kotoran di atas pundaknya itu. Di punggungnya ditaruh kotoran. Tapi saya belum pernah baca satupun kisah dari sejarah Nabi itu sampai marah misalnya. Tidak. Karena Nabi meresponnya proporsional. Dia naruh itu bukan karena dendam dan benci Nabi, bukan. Karena tidak tahu tentang sholatnya Nabi. Nah, orang yang belum tahu itu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Gitu. Orang yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Saya suka mengingatkan teman-teman yang marah karena orang mencela saya. Saya bilang nggak usah dicela. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang waktu. Dan yang mencela pun belum tentu marah dengan saya karena belum tahu aja. Kan jadi unik, saya hanya nggak marah, kenapa teman-teman mesti marah? Ya kan? Nah, jadi hikmah itu artinya menampilkan akhlaknya. Karena bicara itu belum tentu didengar, tapi kalau kita jujur, kita lembut, proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anda di kantor, ada juga non-muslim, Anda jujur, disiplin. Ketika pangkat jabatan dapat promosi, ajak teman-teman termasuk yang non-muslim. Ketika ditanya, kok baik bener nih? Bukan baik, tapi Islam mengajarkan saya seperti ini.